Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Handoyo, CGP Angkatan 7 Kabupaten Pamekasan. Di video kali ini saya akan melakukan refleksi terhadap modul 2.1 Guru Penggerak yang berjudul Memahami Kebutuhan Belajar Murid Melalui Pembelajaran Berdiferensiasi. Setelah mempelajari modul 2.1 tentang memahami kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, maka saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan agar pembelajaran berdiferensiasi ini dapat berjalan optimal. Yang pertama adalah kesiapan murid. Kemudian yang kedua adalah minat murid, dan yang ketiga adalah profil dari murid itu sendiri. Kesiapan murid. Kesiapan murid ini mengacu pada bagaimana siapnya seorang murid pada proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan dilakukan. Nah, untuk mengetahui kesiapan murid ini, kita dapat melakukan beberapa hal. Mungkin misalnya kita bisa memberikan tes pengetahuan yang mendasar. Jadi untuk mengetahui kesiapan peserta didik itu sejauh mana dan kompetensi mereka dalam memahami materi dasarnya itu seperti apa. Nah, dalam Tomlinson itu pernah dipetakan dalam suatu equalizer di mana peserta didik itu dikategorikan. Misalkan bisa dilihat dari gambar di samping, dikategorikan bersifat mendasar atau transformatif, kemudian konkret atau abstrak, hingga murid ini daya tangkapnya lambat atau cepat. Yang kedua adalah minat. Minat adalah kondisi psikologis di mana terdapat peningkatan perhatian pada keadaan tertentu. Nah, minat ini merupakan salah satu aspek penting yang perlu kita perhatikan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Minat siswa akan menuntun mereka, akan membuat mereka mengikuti pembelajaran secara aktif. Untuk memancing minat murid bisa dilakukan dengan cara menarik perhatian mereka dengan media pembelajaran yang menarik atau hiburan dan sebagainya. Kemudian bisa juga dengan menjelaskan manfaat-manfaat yang akan mereka dapatkan setelah mengikuti pembelajaran itu, dan juga bisa dengan menarik perhatian mereka pada suatu kasus untuk mereka pecahkan bersama-sama. Aspek terakhir yang perlu kita perhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah profil murid. Profil murid mengacu pada kondisi terbaik seorang individu untuk belajar atau kondisi terbaik murid untuk belajar. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam profil murid ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui profil murid itu dari lingkungan belajarnya. Jika lingkungan belajar baik, otomatis murid itu akan optimal dalam menyerap materi yang disampaikan oleh bapak ibu gurunya. Namun jika lingkungan belajar tidak kondusif, maka murid akan susah dalam menerima materi. Kemudian yang kedua, budaya itu juga berpengaruh terhadap profil mereka. Yang ketiga, gaya belajar. Gaya belajar ini juga sangat mempengaruhi sekali tingkat penyerapan materi yang dapat diterima oleh murid. Gaya belajar ada beberapa. Yang pertama adalah gaya belajar auditori, di mana murid itu cenderung mengerti pelajaran lewat suara. Yang kedua, visual, di mana murid itu cenderung memahami materi lewat gambar-gambar atau video-video. Dan yang ketiga, kinestetik, di mana murid itu cenderung bisa memahami sesuatu dengan melakukan dan mempelajarinya secara bersamaan.
Dan yang terakhir, faktor yang terakhir itu adalah tingkat kecerdasan murid yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dan juga dapat membimbing murid untuk mencapai hasil yang optimal. Beberapa cara diantaranya adalah dengan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri yang dibagi menjadi 3, yakni ada strategi pembelajaran berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, dan berdiferensiasi produk. Berdiferensiasi konten maksudnya adalah mengacu kepada bagaimana konten itu disampaikan oleh guru kepada murid. Nah, contohnya di sini adalah ketika kita akan menyampaikan materi kepada murid-murid yang majemuk, itu tidak bisa materinya sama. Karena berdasarkan misalkan kesiapan murid, kemampuan murid itu berbeda-beda. Berarti konten yang harus diberikan kepada murid itu juga harus berbeda-beda sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses. Bagaimana kita mengacu kepada proses pelaksanaan dari pembelajaran itu untuk melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi contohnya adalah seperti pembentukan kelompok yang fleksibel, atau bisa juga dengan kegiatan-kegiatan yang berjenjang. Seperti misalkan sekarang adalah tugas individu, kemudian dibentuk kelompok kecil, kemudian dibentuk kelompok besar. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, mengacu pada produk atau tugas akhir yang siswa berikan kepada kita, yang terdiri dari beberapa tugas yang boleh mereka kerjakan. Jadi kita memberikan kebebasan terhadap apa yang dikumpulkan oleh murid kepada kita. Contoh diferensiasi produk adalah ketika kita memberikan tugas kepada murid, murid boleh mengumpulkan tugas itu dalam bentuk slide, PowerPoint, atau dalam bentuk diagram, atau dalam bentuk tulisan, dan lain sebagainya. Adapun kaitan antara modul 2.1 tentang memahami kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain itu adalah ketika pembelajaran berdiferensiasi ini mendorong kita untuk menyesuaikan kepada kebutuhan murid. Hal ini sesuai dengan prinsip dari pendidikan Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1, di mana pembelajaran murid itu harus didasarkan pada kodratnya. Jadi kita tidak bisa memaksakan kodrat murid. Kita harus membimbing mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Video berikut ini adalah proses di mana saya melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya, masih semangat meskipun sudah siang. Ada yang mengantuk? Ada Pak, banyak. Semuanya mengantuk, Bapak juga mengantuk. Baik, jadi langsung saja Bapak akan sampaikan pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, siapa yang nggak masuk? Banyak. Siapa saja? Pembelajaran ini. Ahmad Dadi, terus Yes. Maulidi, siapa Doni. lagi? Doni. Partono. Jadi hari ini pelajarannya adalah tentang transistor yang termasuk dalam salah satu komponen rangkaian komponen aktif. Jadi transistor itu merupakan salah satu komponen aktif yang kita gunakan dalam rangkaian elektronika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah kalian mengetahui apa itu komponen aktif, ya. Terus yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan fungsi, ya, dan kegunaan dari salah satu komponen aktif yang akan kita gunakan untuk praktek nanti. Apa komponen itu? Transistor. Dan yang ketiga, nanti dapat menerapkan transistor untuk membuat rangkaian multivibrator stabil.
Komponen aktif itu adalah komponen yang seperti apa? Ada yang tahu komponen aktif itu komponen yang seperti Nggak apa? ingat Pak. Komponen aktif itu adalah komponen elektronika di mana dia bekerja itu butuh tegangan eksternal. Jadi kalau nggak ada tegangan eksternal dia tidak akan dapat bekerja. Nah, setelah ini Bapak akan menunjukkan kalian video, ya. Video ini nanti adalah merupakan project yang akan kalian buat setelah mengikuti pembelajaran ini. Jadi nanti prakteknya adalah ini. Prakteknya sederhana, yaitu membuat nyala LED yang berkedip. Ya, jadi 2 LED yang berkedip bergantian. Namanya itu adalah rangkaian multi vibrator astabil. Nah, jadi kita akan membuat rangkaian multi vibrator astabil dari komponen transistor. Oke. Bagaimana pembuatannya dan bagaimanakah bentuk rangkaian itu bekerja? Silakan semuanya lihat video yang ada di slide. Ya. Jadi ada beberapa komponen. Nah di sini. Baik, Bapak bertanya dulu ini sekarang. Ini namanya apa? Dioda. Oke, kita lewati. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Ini namanya apa? Kabel. Ini namanya apa? Dioda. Transistor. Ini komponen utama kita. Ini namanya apa? Kapasitor elko, ya. Jadi kapasitor elko. Lanjut, ya, perhatikan. Baik, untuk lebih jauh membahas tentang transistor, maka Bapak akan membagi menjadi 3 kelompok kecil. 3 kelompok kecil ya. Jadi satu kelompok 2 orang. Nah, supaya lebih adil, berhitung 1 sampai 3 dari Budi. 1. Mali. Faisal, itu 3. Saya 1. 3. Enggak yang enak kalau bukan diacak. Ya, terus Iman. 3. 1 kamu. Enggak enak kalau diacak. 1. 2. 3. Oke, baik. Kelompok 1 gabung sama 1, 2 gabung 2, 3 gabung 3. Ayo, mulai. Mana, Pak? Dalam hitungan ketiga semuanya bergabung. Sekarang tugas yang pertama adalah mencari referensi tentang transistor NPN dan PNP. Transistor NPN itu apa? Transistor PNP itu apa? Ya. Perhatikan ya, dengerin baik-baik. Tugas yang pertama untuk kelompok kecil ini, supaya nanti kalian bisa melakukan praktek setelah ini adalah mencari tahu apa itu transistor NPN dan PNP.
boleh memakai gadgetnya ya, boleh memakai Transistor apa? Pakai catatan Pak. transistor, NPN dan PNP. Iya Pak, pakai catatan. Ya, jangan lupa cari gambar simbolnya, ya, kakinya, ya. Jadi gambar simbolnya. Kemudian setelah itu, ya, carilah rangkaian aplikasi dari transistor. Iya. Dari apa? Transistor. Ya, jadi yang kedua adalah carilah rangkaian aplikasi dari resistor dan gambarlah. Ya. Dua saja. Minta pada gambar ya Pak. Soalnya dua saja. Bapak ingin tahu Pak nih Kak. Mau digambarkan nih. gambar rangkaian skematik yang pokoknya simbol, ya, simbol transistor NPN sama PNP, bukan simbol, Pak. gambar transistornya, tapi simbolnya. Kalau gambar resistornya enggak apa-apa. Gambar resistornya enggak apa-apa. Gambar Resistornya. kalau gambar transistor itu tidak bisa mengidentifikasi, susah untuk digambar persis dengan bentuk aslinya. Jadi kita sebagai orang engineering itu lihatnya simbolnya, simbol transistor, ya. Kayak simbol resistor itu kan seperti ini dong. Kalian tahu, simbol resistor kan seperti ini. Nah, simbol transistor NPN dan PNP itu seperti apa? Oh, Silakan ditulis ya, nanti kita koreksi sama-sama. Terus setelah itu yang kedua ini penting, perhatikan. Carilah rangkaian aplikasi dari transistor. Kalian bebas mencari rangkaian transistor model apa saja. Jadi misalkan rangkaian transistor saklar otomatis boleh, rangkaian transistor lampu flip flop boleh, ya, terserah. Jadi nanti Bapak ingin lihat masing-masing kelompok yang dibuat itu rangkaian apa, dan besok itulah yang akan kalian coba untuk praktikkan. besok ya Pak, besok Jumat Pak. Transistor apa nih Pak? Gambar lah. Ya, gambarlah. Ya, gambar rangkaian skematik itu yang seperti ada apa itu? Dua-dua aja Seperti gambar nih Pak. ini, terus ini. Nah, itu rangkaian skematik itu seperti ini, ya. Ini apa? Mau hitungnya Silakan dicari. Iya, Pak. Iya. Sudah. Dua ini gambar. Uang gambar gampang. Baik ya, dikerjakan kerjasama dengan kelompoknya masing-masing ya. Pak, izin Pak, mau Ini, Pak. ambil pulpen Pak. Ya. Lalu kuncal dengan kendang. Satu itu pengertiannya ya Pak. Ya, pengertiannya. Ini doang Pak, ini sama ini Pak. Ya, boleh. Nggak ada jawabannya, ini ya? simbol, bukan. Ini kan gambar. Iya Pak. Kamu cari simbolnya. Oh, simbolnya Simbol. NPN gitu. Iya, PNP itu simbolnya kayak gimana dan arti PNP NPN itu apa? Ya, bisa Pak. Ada itu artinya. Tulisannya Ini. Agak sama tuh. Arti PNP terus namanya Pak bagi Pak? NPN. Arti PNP, NPN itu apa? Terus nanti kamu gambar simbolnya, setelah gambar simbolnya, nomor 2 gambar rangkaian. NPN. Apa itu NTPN? NTPN ini Pak, bukan NPN Pak. Cari yang NPN. Sekian praktik pembelajaran berdiferensiasi di sekolah saya. Mohon saran yang membangun untuk pembelajaran ini.